Halo masyarakat, di video kali ini gue akan menjelaskan semua enchanted book yang ada di Minecraft. Sorry banget cuy, gue baru bisa upload sekarang. Protection. Protection adalah enchantment armor yang paling serbaguna di Minecraft. Enchantment ini mengurangi hampir semua jenis damage yang diterima oleh player, seperti serangan mob, serangan player lain, jatuh dari ketinggian, ledakan, api, hingga proyektil. Karena mampu melindungi dari hampir semua sumber damage, Protection menjadi enchantment yang paling sering digunakan pada armor. Protection memiliki 5 level, yaitu Protection 1 hingga Protection 4. Level maksimal yang bisa didapatkan secara normal adalah Protection 4. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pengurangan damage yang diberikan. Pada satu set armor lengkap dengan Protection 4, player akan mendapatkan perlindungan yang sangat besar terhadap berbagai bahaya. Protection tidak bisa digabungkan dengan Fire Protection, Blast Protection maupun Projectile Protection. Namun setiap bagian armor tetap bisa memiliki jenis protection berbeda jika memang diinginkan. Fire Protection. Fire Protection adalah enchantment khusus yang mengurangi damage akibat api dan lava. Selain itu, enchantment ini juga memperpendek waktu player terbakar setelah terkena api. Fire Protection memiliki 4 level, yaitu Fire Protection 1 hingga Fire Protection 4. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pengurangan damage yang diberikan. Enchantment ini sangat berguna ketika menjelajahi Nether, karena hampir seluruh area Nether dipenuhi dengan lava, magma, dan serangan berbasis api. Fire Protection tidak bisa digabungkan dengan Protection, Blast Protection, maupun Projectile Protection pada armor yang sama. Blast Protection. Blast Protection berfungsi mengurangi damage dari semua jenis ledakan. Ledakan tersebut berasal dari Creeper, TNT, TNT minecart, End Crystal, Bed, Respawn Anchor, Gas Fireball, hingga ledakan wind charge tertentu. Blast Protection memiliki 4 level. Selain mengurangi damage ledakan, enchantment ini juga mengurangi jarak player terpental akibat ledakan sehingga player lebih mudah bertahan. Blast Protection sering digunakan ketika bermain di server PvP, dunia dengan banyak TNT, atau saat melawan Creeper. Blast Protection tidak dapat digabungkan dengan Protection, Fire Protection, maupun Projectile Protection. Projectile Protection. Projectile Protection adalah enchantment yang mengurangi damage dari semua serangan proyektil. Projectile Protection memiliki 4 level. Enchantment ini sangat berguna ketika menjelajahi NCT karena Shulker menyerang menggunakan proyektil yang dapat membuat player melayang. Projectile Protection juga sering dipakai dalam PvP yang banyak menggunakan bow atau crossbow. Thorns. Thorns adalah enchantment unik yang memberikan damage balik kepada musuh setiap kali mereka menyerang player secara langsung. Thorns memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar peluang enchantment ini aktif dan semakin tinggi damage yang diberikan kepada penyerang. Walaupun sangat berguna, Thorns memiliki kekurangan. Saat efeknya aktif, durability armor akan berkurang lebih cepat dibanding armor tanpa Thorns. Oleh karena itu, banyak player memilih menggabungkan dengan mending atau unbreaking agar armor lebih awet. Thorns dapat dipasang pada semua jenis armor. Respiration. Respiration adalah enchantment khusus untuk helmet yang membuat player dapat bernapas lebih lama di bawah air. Respiration memiliki 3 level. Setiap level menambahkan waktu bernapas sehingga player dapat menjelajahi lautan, gua bawah laut, maupun ocean monument lebih lama tanpa kehabisan oksigen. Selain memperpanjang nafas, Respiration juga meningkatkan peluang menghindari damage akibat kehabisan udara ketika oksigen habis. Respiration sangat cocok dipadukan dengan Aqua Affinity untuk aktivitas bawah laut. Aqua Affinity. Aqua Affinity adalah enchantment khusus helmet yang membuat player dapat menambang di bawah air dengan kecepatan normal. Secara bawaan, menambang di dalam air jauh lebih lambat dibanding di daratan. Aqua Affinity menghilangkan penalti tersebut sehingga proses mining menjadi jauh lebih cepat. Aqua Affinity hanya memiliki 1 level karena efek maksimalnya langsung diperoleh pada level tersebut. Enchantment ini sangat membantu ketika mencari clay, prismarines, dan sponge. Swift Sneak. Swift Sneak adalah enchantment eksklusif untuk legging yang pertama kali diperkenalkan pada update The Wild. Enchantment ini meningkatkan kecepatan berjalan saat player sedang jongkok atau sneak. Biasanya sneak membuat gerakan player jauh lebih lambat, tetapi Swift Sneak mengurangi kelemahan tersebut secara signifikan. Swift Sneak memiliki 3 level. Pada level tinggi, player dapat bergerak hampir secepat berjalan normal meskipun sedang sneak. Enchantment ini hanya bisa ditemukan sebagai enchanted book di Ancient City dan tidak bisa diperoleh melalui enchanting table. Swift Sneak sangat berguna saat membangun di tempat tinggi, menjelajahi deep dark, atau menghindari warden tanpa mengeluarkan banyak suara. Feather Falling. Feather Falling adalah enchantment khusus boots
yang mengurangi damage akibat jatuh dari ketinggian. Feather Falling memiliki 4 level. Pada level 4, damage jatuh berkurang sangat besar sehingga player dapat selamat dari lompatan yang biasanya mematikan. Enchantment ini sangat penting ketika menjelajahi pegunungan, gua besar, NCT, maupun saat menggunakan Elytra. Feather Falling tetap bekerja meskipun player terdorong oleh ledakan atau terpental dari tempat yang lebih tinggi. Depth Strider. Depth Strider adalah enchantment khusus boots yang meningkatkan kecepatan bergerak di dalam air. Depth Strider memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat player dapat berenang maupun berjalan di dasar laut coy. Enchantment ini sangat membantu ketika menjelajahi Ocean Monument, mencari bangkai kapal, berburu harta karun, maupun membangun proyek besar di bawah laut. Depth Strider tidak dapat digabungkan dengan Frostwalker pada sepatu yang sama karena kedua enchantment tersebut saling bertentangan coy. Frostwalker. Frostwalker adalah enchantment khusus boots yang memungkinkan player membengkukkan permukaan air menjadi frost ice saat berjalan di atasnya. Es tersebut hanya bersifat sementara dan akan mencair kembali setelah beberapa detik. Frostwalker memiliki 2 level. Semakin tinggi levelnya, semakin luas area air yang dapat dibekukan di sekitar player. Enchantment ini sangat berguna untuk menyeberangi lautan atau sungai tanpa harus membuat jembatan maupun menggunakan perahu. Selain itu, Frostwalker juga memberikan perlindungan terhadap damage dari magma block ketika player berjalan di atasnya. Namun enchantment ini tidak bisa membekukan lava dan tidak dapat digabungkan dengan Depth Strider pada sepatu yang sama. Soul Speed. Soul Speed adalah enchantment khusus boots yang meningkatkan kecepatan berjalan di atas Soul Sand atau Soul Soil. Secara normal, kedua blok tersebut memperlambat pergerakan player. Dengan Soul Speed, efek perlambatan tersebut dihilangkan, bahkan berubah menjadi peningkatan kecepatan yang sangat terasa. Soul Speed memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat player bergerak di atas kedua blok tersebut. Berbeda dengan kebanyakan enchantment lainnya, Soul Speed tidak bisa diperoleh melalui enchanting table. Kekurangannya, setiap kali Soul Speed aktif, boots akan kehilangan durability lebih cepat. Karena itu, enchantment ini hampir selalu dipadukan dengan unbreaking atau mending. Sharpness. Sharpness adalah enchantment senjata yang meningkatkan damage terhadap hampir semua jenis mob dan player. Sharpness dapat dipasang pada sword maupun axe di Java Edition, sedangkan di Bedrock Edition dapat diterapkan pada lebih banyak alat yang mendukung enchantment senjata. Sharpness memiliki 5 level, yaitu Sharpness 1 hingga Sharpness 5. Setiap level meningkatkan damage sehingga musuh dapat dikalahkan lebih cepat. Karena bekerja pada hampir semua target, Sharpness menjadi enchantment damage yang paling populer untuk penggunaan sehari-hari. Sharpness tidak dapat digabungkan dengan Smite maupun Band of Arthropods pada senjata yang sama. Smite. Smite adalah enchantment yang memberikan tambahan damage khusus kepada mob bertipe undead. Smite memiliki 5 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar bonus damage terhadap mob-mob tersebut. Smite sangat efektif ketika menjelajahi Nether yang dipenuhi Wither Skeleton atau saat melawan Wither Boss karena dapat mempercepat pertarungan secara signifikan. Smite tidak dapat digabungkan dengan Sharpness maupun Band of Arthropods. Band of Arthropods. Band of Arthropods adalah enchantment yang meningkatkan damage terhadap semua mob bertipe arthropod atau hewan berkaki banyak. Enchantment ini memiliki 5 level. Selain memberikan bonus damage, Band of Arthropods juga memberikan efek slowness kepada target selama beberapa saat setelah terkena serangan. Walaupun memiliki efek tambahan, enchantment ini jarang digunakan karena jumlah mob arthropod di Minecraft jauh lebih sedikit dibandingkan mob undead atau mob biasa. Band of Arthropods tidak bisa digabungkan dengan Sharpness maupun Smite. Knockback. Knockback adalah enchantment sword yang meningkatkan jarak dorongan terhadap musuh setiap kali berhasil mengenai target. Knockback memiliki 2 level. Pada level 2, musuh akan terpental jauh lebih jauh dibandingkan serangan biasa. Enchantment ini berguna untuk menjaga jarak dari mob berbahaya seperti Creeper atau Warden, serta sering digunakan dalam PvP untuk mengontrol posisi lawan. Namun Knockback juga memiliki kekurangan karena musuh yang terpental jauh menjadi lebih sulit diserang kembali secara beruntun. Fire Aspect. Fire Aspect adalah enchantment sword yang membuat target terbakar setiap kali terkena serangan. Fire Aspect memiliki 2 level. Semakin tinggi levelnya, semakin lama target terbakar sehingga menerima damage tambahan seiring waktu. Selain memberikan damage ekstra, Fire Aspect juga memiliki manfaat lain. Mob seperti cow, pig, chicken, atau sheep yang mati akibat efek api akan langsung menjatuhkan daging yang sudah matang, sehingga player tidak perlu memasaknya lagi. Enchantment ini cukup populer untuk bermain survival karena menghemat bahan bakar dan waktu.
Looting. Looting adalah enchantment sword yang meningkatkan jumlah loot yang dijatuhkan oleh sebagian besar mob. Looting memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar peluang mendapatkan item langka atau jumlah drop yang lebih banyak. Looting menjadi salah satu enchantment paling penting untuk farming item karena mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan. Sweeping Edge. Sweeping Edge adalah enchantment khusus Java Edition yang meningkatkan damage serangan sapuan atau sweeping attack pada sword. Ketika player penyerang sambil berdiri di tanah, sword akan menghasilkan serangan area yang dapat mengenai beberapa musuh sekaligus. Sweeping Edge meningkatkan damage dari serangan tersebut. Enchantment ini memiliki 3 level dan sangat efektif digunakan di mob farm atau saat melawan sekelompok musuh sekaligus. Sweeping Edge tidak tersedia di Bedrock Edition sebagai enchantment. Density. Density adalah enchantment untuk mesh yang diperkenalkan pada update Tricky Trails. Density meningkatkan damage serangan jatuh menggunakan mesh. Semakin jauh player jatuh sebelum menyerang musuh, semakin besar damage yang dihasilkan dan density akan memperbesar bonus tersebut. Enchant ini memiliki 5 level. Pada level tertinggi, serangan dari ketinggian dapat menghasilkan damage yang sangat besar, bahkan mampu mengalahkan banyak mob hanya dengan satu pukulan jika dilakukan dari ketinggian yang cukup. Density tidak dapat digabungkan dengan Bridge karena keduanya merupakan enchantment utama untuk mesh dengan fungsi yang berbeda. Bridge. Bridge adalah enchantment khusus mesh yang diperkenalkan pada update Tricky Trails. Fungsi utamanya adalah mengurangi efektivitas armor yang dikenakan target, sehingga setiap serangan dapat menghasilkan damage yang lebih besar terhadap musuh yang memakai armor. Bridge memiliki 4 level, yaitu Bridge 1 hingga Bridge 4. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pengurangan efektivitas armor lawan. Enchant ini sangat efektif digunakan dalam PvP atau saat melawan mob yang memiliki armor tinggi. Berbeda dengan Density yang berfokus pada meningkatkan damage akibat serangan jatuh, Bridge memberikan keuntungan dalam pertarungan biasa tanpa harus melompat dari ketinggian. Bridge tidak dapat digabungkan dengan Density pada mesh yang sama.